minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allahu bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa wa'mur bil ufri wa 'arid 'anil jahilin. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Dewan juri yang saya hormati, para panitia yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai, serta hadirin semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang patut kita syukuri dan patut kita tafakuri. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat berbingkai salam akan tetap tercurah limpahkan kepada baginda terbesar, Nabi termulia, Rasul terunggul, revolusi Islam sedunia, rahmatan lil alamin, penegak keadilan, penghancur kemaksiatan. Siapakah beliau? Beliau tidak mempunyai WhatsApp, beliau tidak mempunyai Facebook, beliau tidak mempunyai Instagram, tetapi beliau terkenal di seluruh alam semesta. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Habibi wa Habibukum, Nabi wa Nabiyukum, Rasuli wa Rasulikum, Sayyidina wa Maulana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita semua selaku umat yang insya Allah dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani wa ahwati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema akhlak di era digital. Berbicara tentang akhlak di era digital, apa itu era digital? Era digital yaitu zaman atau suatu kondisi kehidupan di mana semua kegiatan yang menyangkut kehidupan dipermudah dengan adanya teknologi. Di zaman sekarang, internet sudah ada di mana-mana di seluruh pelosok dunia. Dari yang muda sampai yang tua, dari anak-anak sampai orang tua, sekarang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Di zaman yang serba canggih ini, apa-apapun sudah bisa dicari dalam satu benda, yaitu handphone. Tetapi jangan salah, di balik majunya teknologi zaman sekarang, apapun dilakukan secara digital, itu dapat berpengaruh terhadap akhlak kita. Karena dengan majunya teknologi, apa-apapun dilakukan secara digital, itu semua tidak hanya berpengaruh positif, tetapi ada juga dampak negatifnya. Pertama, dampak positif dari kemajuan teknologi, dengan adanya teknologi digital mempermudah kita untuk tetap menjalin silaturahmi, baik itu dengan kerabat kita maupun teman-teman kita. Dengan adanya teknologi digital, meskipun kita berada di tempat yang berjauhan, tetapi kita masih bisa untuk tetap saling memberi kabar. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang mempermudah kita untuk mencari atau mendapatkan informasi. Misalkan kita ingin mengetahui sesuatu atau mencari suatu hal atau mungkin suatu tempat, maka tinggal searching Google, klik, maka langsung muncullah apa yang kita cari. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah, tetapi di balik majunya teknologi, di balik kemajuan teknologi modern di zaman sekarang, hati-hati, tidak sedikit orang yang terkena dengan dampak negatifnya, yang berubah akhlaknya, yang berubah tingkah lakunya, yang tadinya rajin menjadi pemalas, yang tadinya baik menjadi tidak baik, hanya karena mengenal teknologi digital. Kita lihat sebagian dari anak-anak muda zaman now, para pemuda-pemudi zaman sekarang, hampir semua kegiatannya diupload ke sosial media.
Sedang makan di-upload, sedang main di-upload, sedang tidur di-upload, sedang galau pun di-upload, bahkan sedang ibadah pun di-upload, sedang ngaji pun di-upload, sholat pun di-upload. Padahal Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Arba'in Nawawi bagian yang pertama yang berbunyi, An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal amalu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niat. Jadi, jikalau kita melakukan suatu perbuatan yang diiringi dengan niat yang tidak baik atau diiringi dengan niat yang buruk, maka perbuatan tersebut pun akan terbawa buruk meskipun bentuk dari perbuatan tersebut pun baik. Ikhwani wa akhwati, ternyata dengan majunya teknologi zaman sekarang, khususnya kita kaum remaja, kita sebagai anak-anak muda, ternyata sangat berpengaruh terhadap akhlak kita. Sekarang banyak pemuda-pemudi yang menjadi korban dari aplikasi TikTok. Mereka joget-joget depan kamera, kemudian menguploadnya ke seluruh sosial media. Upload ke WhatsApp, ke Facebook, Instagram, dan semacamnya. Terutama untuk para kaum wanita, dia memperlihatkan auratnya kepada lelaki yang bukan mahramnya. Kita bayangkan berapa ribu orang yang dapat melihat auratnya tersebut. Sedangkan dia merasa bangga dengan dirinya, tidak ada rasa malu sedikit pun di dalam dirinya. Padahal hijabnya seorang wanita adalah rasa malu. Bahkan Rasulullah SAW pun berkata, Al-haya'u minal iman, bahwa malu adalah sebagian dari iman. Itulah dampak negatif dari kemajuan teknologi digital. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pandai-pandailah kita di dalam menggunakan teknologi digital. Jangan sampai teknologi digital menjadi penyebab kita berakhlak tidak baik. Tetaplah kita untuk saling menghormati, tetaplah kita untuk saling menghargai meskipun itu di dalam teknologi digital. Janganlah kita saling menyakiti, apalagi saling menghina. Karena kita diciptakan untuk saling menghargai, bukan saling menghina. Biarkan orang lain berkata tidak baik kepada kita, biarkan orang lain menyakiti kita, biarkan orang lain menghina kepada kita, tetapi kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik pula. Apalagi kita sampai memiliki dendam, itu sangat tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk menjadi seorang yang pemaaf. Seperti ayat Al-Quran yang telah tadi saya sampaikan di mukadimah, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang berbuat yang ma'ruf dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, jadikanlah teknologi digital tempat kita menebar kebaikan. Dengan teknologi digital, ajaklah teman-teman kita ke jalan yang benar, ke jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Asr, "Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Kita diperintahkan untuk saling mewasiati, kita diperintahkan untuk saling menasihati di jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti dan kesimpulan dari pencerahan saya di sini, jaga adab kita, jaga akhlak kita, baik itu di dunia digital maupun di dunia nyata. Manfaatkanlah teknologi digital untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif, terutama untuk kita, para generasi penerus, para pemuda-pemudi. Subhanul Yaum Arizalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jangan sampai kita terbawa oleh dunia, tetapi kita yang harus menggenggam dunia. Semoga kita semua termasuk umat yang bisa memiliki akhlak yang baik seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena di dalam hadis diceritakan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Ikhwani wa akhwati, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk hadirin semua yang mendengarkannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dibanding dengan kebenarannya. Kesalahannya itu murni dari kebodohan diri saya pribadi. Dan jikalaupun ada benarnya, itu semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa qala fi du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Undur makola wala tangdur mankila. Lihatlah perkataannya, tetapi jangan lihat siapa yang mengatakannya. Wal af'u minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.